Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai kompetisi sosial. Yang pertama adalah pengertian kompetisi sosial. Kompetisi sosial adalah persaingan atau perjuangan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam prosesnya, kompetisi sosial membentuk kelas sosial antara menang dan kalah dalam persaingan. Secara otomatis yang menang akan menjadi penguasa atas yang kalah. Karena dalam persaingan terjadi secara objektif terhadap segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya sumber daya. Persaingan dalam penguasaan sumber daya melahirkan pemilik secara pribadi. Pemenang akan menjadi pemilik dan yang kalah akan menjadi pekerja atasnya. Pemenang akan menuai hasil dari pekerjaan yang kalah. Jadi contohnya kalau dalam masyarakat itu pemilihan ketua RT. Nah, yang menang akan menjadi ketua RT, yang kalah akan menjadi bawahan dari RT tersebut. Misalnya seperti itu. Assalamualaikum, saya Bayu Oktavian dari kelompok 9 Psikologi Sosial akan menerangkan faktor-faktor terjadinya kompetisi sosial. Bentuk lain dari konflik baik antar individu maupun antar kelompok adalah kompetisi yang antara lain dapat dilihat dalam contoh-contoh sebagai berikut. 1. Persaingan yang sudah tidak memandang bulu lagi. Itu dapat terjadi juga antar dokter, penginjil, ahli hukum, profesor, pengusaha, gelandangan, pelacur seperti yang terjadi di kalangan tawanan di kampung Jepang dalam masa Perang Dunia Kedua di Cina. Selanjutnya M. Sherif dalam Sarwono 2001 pada tahun 1919 menyaksikan sendiri tentara Yunani memasuki kotanya di Turki dalam Perang Dunia I, menembaki salah satu orang ke kanan dan ke kiri. Kedua contoh di atas membuktikan bahwa reaksi yang negatif dalam kompetisi dipicu oleh suatu yang negatif juga dalam kompetisi itu sendiri, bukan oleh faktor-faktor lain seperti masalah rasis, status sosial, ekonomi, ataupun agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nura Risma dengan NIM 19010106. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontak. Kontak atau hubungan langsung adalah salah satu hal yang terpenting untuk mendekatkan pihak-pihak yang saling berinteraksi. Maka sering kontak, maka makin dekat hubungan antara pihak-pihak yang tadinya tidak saling mengenal, saling bersikap negatif, atau saling bermusuhan. Salah satu contoh adalah hubungan golongan pria dan wanita di Indonesia. Secara tradisional, kaum wanita di Indonesia mempunyai posisi yang lebih rendah dari pria, yaitu tidak mempunyai kesempatan bersekolah, lapangan kerja terbatas, haknya dalam keluarga juga terbatas, dan sebagainya. Sebagai hasil perjuangan era Kartini, di Indonesia mulai ada sekolah-sekolah khusus perempuan semakin banyak, semakin tersebar, dan semakin tinggi tingkatannya. Mula-mula terbatas pada sekolah kepandaian putri, kemudian berkembang SMA-SMA seperti Santo Ursula, Teresia, dan Loyola. Dan akhirnya pada tahun 1964, pernah dibuka Fakultas Kedokteran dari Universitas Wanita Kartini di Jakarta. Kontak ada dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontak yang tidak mendukung interaksi positif. Di sini saya akan mengambil contohnya penelitian-penelitian yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Kontak warga negara Indonesia, WNI, non-pribumi, itu keturunan Cina, dengan pribumi di Semarang pada tahun 1950-an sangat dekat, tetapi tidak sejajar. Cina sebagai majikan, pribumi sebagai pembantu. Akibatnya timbul perasaan superioritas kelompok Cina terhadap pribumi.
Wilmot dalam Sarwono 2001. Selanjutnya yaitu kontak yang menimbulkan interaksi positif. Kontak yang menimbulkan hubungan antara individu atau kelompok jika status kedua pihak setara atau disebut equal status kontak, tetapi akan mempertajam konflik jika kontak itu terjadi dalam situasi kompetitif, tidak ditunjang oleh penguasa atau pengatur, dan tidak setara. Pettigrew dalam Sarwono 2001. Dalam keadaan yang setara, semakin banyak kontak, semakin kecil kemungkinan bias atau penyimpangan persepsi. Gaynor dalam Sarwono 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanisa Fitri, NIM 190100122. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kompetisi sosial. 1. Kompetisi sosial bersifat pribadi. Persaingan ini terjadi ketika individu bersaing dengan satu orang atau lebih yang merupakan perorangan bersaing merebut sesuatu atau tujuan mereka. Contohnya kompetisi sosial anggota yang ingin merebut jabatannya. Contoh kedua, dua orang laki-laki yang ingin merebut satu wanita, atau kompetisi persaingan perlombaan. 2. Kompetisi sosial bersifat kelompok. Persaingan ini ketika dua kelompok atau lebih bersaing secara bebas tetapi sportif dalam merebutkan tujuan mereka. Ketiga, kompetisi sosial bidang kehidupan. Persaingan ini terjadi di hampir setiap bidang kehidupan kita seperti ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan. Namun persaingan harus dilakukan dengan secara jujur dan sportif. Persaingan yang demikian dapat meningkatkan prestasi seorang kelompok di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Marlina, NIM saya 19010103. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu tentang bentuk-bentuk kompetisi sosial. Bentuk-bentuk kompetisi sosial itu ada 5. Yang pertama itu ada bidang ekonomi, yang kedua di bidang kebudayaan, yang ketiga di bidang kepentingan, yang keempat ada di agama, yang kelima itu ras. Yang pertama, di bidang ekonomi. Dalam bidang ini, masyarakat meningkatkan sesuatu hal didasarkan pada kepentingan untuk melanjutkan kehidupan berdasarkan pada faktor ekonomi. Contohnya, dalam penjualan, penyedia jasa, dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua itu tentang bidang kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu jenis kompetisi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan atau budaya ini melakukan persaingan dengan tidak menimbulkan konflik contohnya saling menunjukkan budaya masing-masing dan memperkenalkan ke dunia supaya banyak yang tertarik bidang kepentingan. Jadi di bidang kepentingan ini menjadi salah satu jenis dari kompetisi sosial di dalam masyarakat. Kepentingan ini lebih didasari pada peran atau status seseorang di dalam masyarakat untuk mendapatkan peran yang lebih baik dan dianggap lebih sering kali masyarakat melakukan persaingan. Contohnya itu dari segi politik. Dari segi politik itu sudah sangat jelas. Yang keempat, di bidang agama. Persaingan di dalam segi agama juga menjadi salah satu bentuk persaingan masyarakat. Agama yang ada di negara-negara tentu berlomba-lomba untuk mendapatkan peran atau pengakuan yang lebih baik. Yang terakhir adalah ras. Jadi kompetisi dalam ras ini lebih dekat dengan kompetisi masyarakat didasari pada kebudayaan. Bedanya, ras masyarakat dibawanya sejak lahir karena ada perbedaan dari segi warna kulit, postur tubuh, dan lain sebagainya tentang fisik seseorang. Dari pemaparan makalah yang sudah rekan-rekan saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya kompetisi sosial adalah suatu cara pandang bagaimana masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman sejawat dan masyarakat sekitar. Kompetisi sosial sangatlah diperlukan oleh diri kita sendiri. Secara otomatis, yang menang akan menjadi penguasa atas yang kalah. Kompetisi terjadi secara objektif terhadap segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup.
Misalnya sumber daya, persaingan dalam penguasaan sumber daya melahirkan pemilik secara pribadi. Pemenang akan menjadi pemilik dan yang kalah akan menjadi pekerja atasnya. Pemenang akan menuai hasil dari pekerjaan yang kalah. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.